Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, Hukum Acara Perdata kelas I yang diampu oleh Bu Dwi Ratna Indri Hapsari SHMH akan menjelaskan kepada saudara sekalian terkait upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wan prestasi dalam suatu perjanjian. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestasi, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Kemudian, bentuk dan syarat wan prestasi. Menurut Satrio, terdapat 3 bentuk wan prestasi, yaitu pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali, kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dan ketiga, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Kemudian, penyebab terjadinya wan prestasi. Yang pertama, adanya kelalaian debitur, yaitu peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Kemudian yang kedua adalah karena adanya keadaan memaksa atau force majeure, ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga atau tidak dapat diketahui akan terjadi pada waktu perjanjian tersebut dibuat. Materi yang kedua yaitu cara menyatakan debitur wan prestasi. Wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wan prestasi tersebut. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wan prestasi, yaitu yang pertama, syarat material, yaitu adanya kesengajaan. Yang kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi. Yang ketiga, kita akan membahas akibat hukum yang terjadi pada debitur ketika ia telah melakukan wan prestasi dalam suatu perjanjian. Yang pertama, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Hal ini tercantum pada pasal 1234 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, apabila perjanjian itu timbal balik, maka kreditur dapat melakukan pembatalan atau dapat dibatalkannya perikatan tersebut melalui hakim. Hal ini tercantum pada pasal 1266 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wan prestasi. Hal ini tercantum pada pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Kemudian yang keempat, debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian. Hal ini tercantum pada pasal 1267 KUH Perdata. Dan yang terakhir, apabila perkara wan prestasi itu diajukan di muka pengadilan dan debitur dinyatakan bersalah, maka debitur wajib membayar biaya perkara. Materi yang keempat yakni terkait upaya hukum yang bisa ditempuh ketika terdapat permasalahan wan prestasi. Yang pertama yakni upaya hukum melalui jalur non-litigasi. Sebagaimana dikatakan oleh Rahmadi Usman SHMH, upaya hukum non-litigasi ini lazim dinamakan sebagai alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang disepakati oleh para pihak, yakni melalui berbagai cara seperti konsiliasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Yang kedua yakni terkait upaya hukum non-litigasi, di mana upaya hukum non-litigasi ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Franz Winarta SHMH
dalam bukunya berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa upaya hukum litigasi ini ditempuh ketika kemudian upaya hukum non litigasi benar-benar tidak membuahkan hasil sehingga disebut sebagai upaya ultimum remedium atau upaya akhir.